Sehingga hukum ghibah dalam masalah mempersoalkan dan membicarakan perawi hadis berubah menjadi mubah ataupun bahkan wajib. Makanya para ulama hadis dulu ketika ketemu sesama mereka mengatakan, ta'ala naghtabu sa'ah, ayo kita ghibah sebentar. Ayo kita ghibah. Ghibahnya itulah membicarakan perawi-perawi hadis yang bermasalah tadi. Setelah dibicarakan, ditulis, dimasukkan ke dalam kitab-kitab supaya umat tahu kalau si fulan ini bermasalah, riwayatnya bermasalah. Tidak masalah itu. Imam Nawawi kan sudah membuat beberapa alasan ghibah itu dibolehkan. Salah satunya ini, demi menjaga agama Allah. Tapi sudah ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan. Dan mungkin bukan level kita untuk bicara masalah itu. Kalau ghibah kita sering berdosa, ya, sering mengandung maksiat ataupun dosa. Ghibahnya orang bodoh, orang jahil begitu. Tapi kalau ghibahnya ulama, seperti ini umpamanya, ini ghibah yang dibenarkan, bahkan berpahala orang yang melakukannya. Siapa aja yang melakukan ghibah itu? Semua Imam Syafi'i ghibah dalam masalah ini. Imam Malik rajanya ghibah dalam masalah rawi hadis ini. Makanya mereka dikenal dengan ulama jarah wa ta'dil, ulamaul jarhi wa ta'dil. Kerjaan mereka apa? Jarah wa ta'dil. Jarah itu artinya apa? Jarah itu artinya menilai negatif seorang perawi hadis. Yang kira-kira tidak layak diterima hadisnya langsung disebutkan aibnya. Ta'dil sebaliknya menilai positif seorang perawi hadis. Yang hadisnya bisa diterima dijelaskan kebaikannya, kelebihannya, keistimewaannya. Ulama jarah wa ta'dil. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daraqutni, Ibnu Hajar, Nawawi dan sebagainya itu semuanya ahli-ahli jarah, ahli ta'dil, ulama-ulama yang banyak melakukan ghibah. Tapi semakin mereka ghibah makin banyak pahala dia. Karena ghibahnya untuk Allah, untuk agama. Maka di sini disebut siapa tadi nama tokoh yang menyebabkan hadis ini menjadi lemah? Namanya Ar-Rabi' bin Shabih. Jadi jangan salah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mungkin saya menekankan. Ketika saya katakan hadisnya lemah, jangan dianggap bahwa kenapa bisa lemah? Ucapan Rasulullah kok lemah? Kan sering gitu ya, ketika kita hadis lemah, hadis palsu. Loh, ucapan Rasulullah kok palsu? Ini kesalahan dalam pemahaman sebagian kaum muslimin. Jadi yang dikatakan hadis itu bukan ucapan Rasulullah. Hadis, kalau apa itu hadis? Kalau Bapak mengatakan hadis itu adalah ucapan Rasulullah, salah. Salah. Kalau itu ucapan Rasulullah, tidak mungkin ada dhaif, tidak mungkin ada lemah, tidak mungkin ada palsu. Karena ucapan Rasulullah semua benar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis itu adalah ucapan Rasulullah, itu salah. Jadi kalau ujian nilainya 0 itu. Jadi bagaimana juga? Hadis itu adalah suatu ucapan yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah. Bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah. Bukan Nabi yang bilang, tapi orang yang mengatakan, Nabi yang bilang. Orang yang mengatakan. Klaim orang. Saya mengatakan, Rasulullah telah bersabda. Itu ucapan Rasulullah atau ucapan saya? Omongan saya yang saya nisbatkan kepada Rasulullah. Makanya sekarang yang perlu diteliti sayanya itu. Kalau Rasul tidak perlu diteliti. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda itu yang perlu diteliti. Ketika orangnya memenuhi kriteria, ya sudah. Maka ucapan tadi benar dari Nabi SAW. Ketika yang bilang itu tidak memenuhi kriteria tadi, berarti ucapan saya hanya klaim semata. Tidak. Berarti bukan ucapan Rasul itu, ucapan kamu itu. Itu ngibul namanya. Makanya ada istilah hadis palsu. Kadang-kadang orang heran, kenapa hadis Nabi dibilang palsu? Ya karena dia tidak paham pengertian hadis. Dia katakan hadis itu ucapan Rasul, salah. Hadis itu adalah ucapan yang disandarkan orang kepada Nabi. Jadi yang kita nilai, yang dinilai sahih, dhaif, palsu itu bukan ucapan Rasulnya, tapi penyandarannya itu. Penisbatannya itu yang dinilai sahih, dhaif, ataupun hasan, ataupun palsu. Nah, jadi jangan salah lagi. Jadi tidak bingung ya kalau begitu, Pak ya. Kalau begitu definisi hadis, maka santai saja kita mengatakan ini hadis palsu. Kenapa?
penyandarannya yang palsu. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepalsuan. Beda kalau seandainya Rasul duduk di sini, kita dengar langsung di hadapan Nabi. Itu tidak ada ucapan Rasul yang palsu. Kenapa? Kita dengar langsung. Masalahnya sekarang kita hidup sudah berapa abad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dengan Rasulullah saja itu sampai 5 generasi itu. Imam Bukhari enggak jumpa langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i enggak jumpa langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mendapatkan berita dari gurunya, gurunya mendapatkan berita dari orang lain sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Jadi orang-orang yang menjadi pembawa berita itulah yang dinilai. Dinilai apanya? Dinilai kualitasnya tadi, kualitas kepribadiannya, kualitas hafalannya, intelektualnya, dinilai semua. Kalau memenuhi kriteria, ya sudah. Berarti penisbatannya benar dari Nabi. Tenang kita menerimanya, hadisnya sahih. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria, ya sudah, hadisnya ditolak. Nah, itu sekedar apa namanya, pengantar tentang ilmu mustalah. Karena kita ini baca kitab hadis, jadi perlu kita memperkenalkan istilah-istilah teknis terkait dengan disiplin ilmu itu. Nah, itu jadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis ini tadi. Ada perawi yang bernama Rabi' bin Shabih. Rabi' bin Shabih ini saduq, pribadinya bagus, tapi hafalannya lemah. Kata Ibnu Hibban, dia adalah seorang ahli ibadah, tapi bukan berprofesi sebagai ahli hadis. Ada orang ahli ibadah, tapi kalau soal ilmu, soal apa namanya, perkara yang berkaitan dengan intelektual, dia lemah. Kalau ibadahnya rajin, itu orang baik, bagus. Tapi ingin dia meriwayatkan hadis, tunggu dulu. Ini bukan persoalan dia saleh atau tidak. Ini persoalan bagaimana kualitas hafalan dan ingatannya. Oleh sebab itu, di dalam hadisnya banyak hal-hal yang mungkar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rabi' bin Shabih ini banyak hal-hal yang mungkar. Mungkar di sini maksudnya bukan maksiat ya. Jadi kembali lagi saya memperbaiki kita ya, pengetahuan kita, wacana kita. Ada istilah mungkar dalam masalah fikih atau dalam masalah akhlak. Mungkar seperti orang berzina itu mungkar, berjudi mungkar, maksiat ya. Tapi ada istilah mungkar dalam ilmu hadis. Kalau mungkar dalam ilmu hadis itu artinya riwayatnya lemah, kemudian bertentangan dengan riwayat yang sahih. Nanti ada hadis dia lemah saja, tapi tidak bertentangan dengan hadis sahih. Lemah untuk dirinya sendiri. Kalau mungkar, dia sudah lemah, dirinya sudah lemah, kemudian dia bertentangan dengan yang sahih. Jadi hadis lemah bertentangan dengan sahih, maka berubah dia menjadi hadis mungkar. Jadi kalau sudah statusnya mungkar, berarti sudah parah lemahnya itu. Parah lemahnya. Ibaratnya orang sakit, kalau dia sakit, duduk aja istirahat, aman, tidak ada masalah, tidak ganggu orang. Ini masalah dia sudah sakit, ajak berantem dengan orang sehat. Dia sakit, nggak sanggup bangun lagi. Kemudian dia ngajak, nantang orang sehat untuk berkelahi. Ini namanya mungkar. Udah lemah, melawan yang kuat, yang sahih. Dalam riwayat Rabi' bin Shabih ini, banyak ditemukan hal-hal yang mungkar. Periwayatannya mungkar. Hadisnya lemah karena dia memang pribadinya lemah. Kemudian bertentangan, ada unsur mukhalafah dia. Mukhalafah dengan hadis yang sahih. Lawan mungkar apa? Lawan mungkar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf dan mungkar dalam istilah fikih dengan akhlak itu, kalau yang ma'ruf seperti salat, ikut pengajian itu ma'ruf, perbuatan baik. Kalau mungkar perbuatan maksiat. Dalam ilmu hadis pun ada istilah ma'ruf dengan istilah mungkar. Kalau mungkar tadi hadis lemah bertentangan dengan hadis yang kuat, kalau ma'ruf itu hadis kuat yang melawan hadis yang lemah tadi. Misalnya hadis A dengan hadis B. Hadis A mengatakan begini, hadis B mengatakan begitu. Hadis A lemah. Kemudian hadis A ini bertentangan dengan hadis B yang kuat. Hadis A ini disebut mungkar, sedangkan lawannya disebut ma'ruf. Itu istilah. Jadi jangan dipahami hadis Rabi' bin Shabih ini ada mungkar. Maksud mungkarnya apa? Maksiat atau apa? Itu sudah masuk bab lain ya. Jadi tidak sama istilah. Jadi istilah itu kadang redaksinya sama, tapi ketika disiplin ilmunya berbeda, jadi berbeda dia Pak. Syaikhani, rawahu Syaikhani. Kalau dalam hadis Syaikhani itu Bukhari Muslim ya.
Ada sering ya? Rawahu Syaikhani, riwayat dua syekh, maksudnya Bukhari, Muslim. Ketika kata Syaikhani kita pindah ke dalam konteks sahabat Nabi, Syaikhani itu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Kalau disebut Syaikhani berarti Abu Bakar dan Umar, itu Syaikhani. Kita bawa Syaikhani kepada mazhab Syafi'i. Konteksnya sudah berbeda lagi. Maka Syaikhani di situ maksudnya Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Jadi tergantung, istilah itu boleh sama, tapi ketika disiplin ilmunya berbeda, dari pengertiannya jadi berbeda. Jadi mungkar di sini sudah jelas Pak ya. Kalau disebut hadis mungkar, itu berarti hadisnya lemah, berlawanan dengan hadis yang kuat. Kalau dia sekedar lemah saja, tidak ada unsur mukhalafah, tidak ada berlawanan, itu tidak disebut hadis mungkar, hadis dhaif saja biasa. Ya. Di mana perlawanannya, di mana pertentangannya, nanti kita lihat. Kita lihat. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam hadis ini, dalam hadis yang baru saja kita baca tadi, digambarkan bahwa baju Rasulullah itu banyak bekas-bekas minyak. Ya. Jadi kalau baju ada bekas-bekas minyak itu kira-kira bajunya bagus atau enggak? Enak dipandang atau tidak? Kurang bagus, Pak. Mungkin kalau baju kita kena minyak itu enggak berani kita pakai untuk keluar, untuk pergi acara undangan. Pasti istri marah di rumah. Jangan pakai baju itu, pakai baju lain. Ganti baju. Kenapa? Bajunya berisi bercak-bercak bekas minyak. Di sini digambarkan baju Rasulullah seperti baju tukang minyak. Jadi seolah-olah di situ menggambarkan, kata Imam Ibnu Katsir, seolah-olah di situ bajunya kumuh seperti ini. Nah, kurang bagus pemandangannya. Padahal Nabi SAW yang kita ketahui dari riwayat-riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah itu paling alergi melihat pemandangan yang seperti itu. Pemandangan yang tidak rapi begitu. Ketika Nabi SAW melihat orang yang tidak rapi, langsung Nabi menegurnya. Tiba-tiba baju Rasulullah digambarkan seperti itu. Ini unsur mukhalafahnya. Kenapa hadis ini jadi mungkar? Karena hadis ini menggambarkan baju Rasulullah yang tidak sesuai dengan penuturan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Umpamanya Imam Abu Daud dalam kitab sunannya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir pernah berkata, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Nabi datang kepada kami. Fara'a rajulan sya'isan. Tiba-tiba Nabi melihat seorang laki-laki dengan rambut acak-acakan. Qad tafarraqa sya'ruh. Rambutnya gimbal, tak jelas rambutnya, udah acak-acakan, enggak pernah dirawat. Karena Nabi melihat pemandangan yang tidak elok seperti itu, Nabi mengatakan, "Amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah?" Tidakkah orang ini menemukan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Ini orang rambutnya kenapa seperti ini? Sisirnya mana? Apa enggak punya sisir? Jadi Nabi marah, Nabi menasihati dia supaya tidak begitu. Rambutnya tolong dirapikan, disisir. Jadi Nabi tidak bisa melihat pemandangan yang seperti itu. Kemudian kata Jabir, wara'a rajulan akhar. Kemudian Nabi melihat laki-laki lain, datang lagi satu orang yang lain, wa alaihi thiyabun wasikhah, yang memakai pakaian yang kotor, pakaian yang kumuh, pakaian yang gadel, tidak enak dipandang. Nabi kemudian berkata apa? Amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah? Tidakkah orang ini mendapati sesuatu, mendapati air untuk membasuh dan mencuci bajunya? Ini baju kenapa begini? Kenapa enggak dicuci-cuci? Jadi Nabi menegur umatnya yang berpenampilan jorok, berpenampilan tidak rapi, ditegur oleh Nabi SAW. Jadi berdasarkan penuturan hadis-hadis yang seperti ini, kata Ibnu Katsir, maka beliau menilai hadis Rabi' bin Sabih tadi itu, hadisnya lemah plus mungkar, ya, bertentangan dengan fakta-fakta sahih dalam riwayat-riwayat yang lain. Ditambah lagi hadis itu ada Aban bin Yazid, itu juga dikenal sebagai perawi yang lemah. Jadi intinya tadi, hadis yang mengatakan bahwa baju Rasulullah seperti baju tukang minyak, itu riwayatnya lemah, ya. Lemah kategori berat sedikit itu karena kategorinya mungkar. Dia sudah lemah, mukhalafah dia dengan hadis-hadis sahih yang menggambarkan tentang Rasulullah tidak demikian. Jadi disinilah para ulama melakukan kritik terhadap riwayat-riwayat ini. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu kita yang terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.